wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi, sebuah channel ataupun sebuah komunitas yang berbicara mengenai literasi, kemudian pengembangan budaya diskusi, terutama di tataran kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini, yaitu Bang Ivan Sekel. Selamat datang, Bang. Dan hari ini kita akan membahas mengenai sebuah buku dari Erich Fromm yang berjudul The Art of Loving atau Seni Mencintai. Mungkin saya akan berikan sedikit konteks terhadap buku ini terlebih dahulu, bahwa buku ini berkisar sekitar 182 halaman. Kalau kita lihat dalam perkembangannya, buku ini termasuk buku internasional bestseller yang sudah diterjemahkan ke dalam 28 bahasa. Tapi kalau kita rujuk di Gramedia Blog, itu buku ini telah diterjemahkan menjadi 48 bahasa atau 45 lah kisaran yang digambarkan oleh Gramedia Blog. Nah, kenapa juga kita mesti membahas tentang buku ini? Karena kita melihat bahwa di abad sekarang makna cinta itu telah terisolir oleh berbagai hal yang kadang kita tidak lagi bisa mengidentifikasi mana sebenarnya yang cinta sejati gitu. Jadi di dalam buku ini nanti kan Erich Fromm juga coba untuk membagi ada berbagai cinta, terutama kita bicara soal cinta erotis, kemudian ada cinta terhadap orang tua, cinta sahabat, dan lain-lain sebagainya. Nah, hal ini yang saya kira perlu untuk kita jernihkan secara bersama sehingga kita bisa mempunyai identitas kembali, kita bisa mengidentifikasi kembali apa sebenarnya sih yang dimaksud oleh cinta. Dan pada kesempatan kali ini, tanpa memperpanjang introduction, saya akan meminta bagaimana pendapat dari Bang Ivan Sekel terkait buku ini, dan kita akan mereview. Nanti jika teman-teman punya pertanyaan atau teman-teman sekiranya ada hal yang diragukan, silahkan cantumkan di kolom komentar pendapatnya ataupun pertanyaannya. Mungkin sekian ya. Untuk selanjutnya, kira-kira kita akan coba minta pendapat dari Bang Ivan Sekel terkait buku ini. Pada Bang Ivan Sekel, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Febri Trivanda yang sudah membuka ruang-ruang diskusi melalui channel Ruang Demokrasi. Semoga channel ini bisa berkembang terus ke depannya dalam membangun budaya literasi dan demokrasi di kota ini, terutama untuk budaya tradisi keilmuan di kota ini. Kali ini kita membahas tentang seorang pemikir dari Eropa, tepatnya dari Jerman, yang bernama Erich Fromm. Siapa itu Erich Fromm? Erich Fromm itu adalah seorang pemikir yang teorinya disebut dengan teori psikoanalisa. Background dari pemikiran psikoanalisa itu adalah psikologi mendapat pengaruh dari dari Sigmund Freud. Sigmund Freud, seorang tokoh psikologi dunia yang menemukan dasar-dasar pemikiran psikologi. Kemudian juga Fromm itu juga mendapatkan pengaruh dari pemikiran Marx, bukan Marxisme ya, tapi pemikiran Karl Marx, seorang pemikir filsuf dari Jerman juga pada abad ke-19. Nah, paduan dari teori Freud dengan Marx itu kemudian dirangkum atau disintesakan menjadi teori psikoanalisa. Nah, itulah sedikit banyaknya tentang background teoritik dari psikoanalisa Fromm. Nah, Fromm itu juga bicara selain hal-hal yang berat tentang masalah demokrasi, kebebasan, emansipasi, dan lain-lain, dia juga bicara tentang cinta. Luar biasa ini seorang Fromm
seorang pemikir yang mempengaruhi wacana dunia, ternyata dia juga bicara tentang cinta. Nah, ini kan cinta itu kan sebenarnya bagi banyak kalangan filsuf itu adalah hal yang remeh-temeh untuk dibahas. Ternyata oleh Fromm, dia bahas itu cinta itu mendalam. Nah, saya mendapatkan pengaruh dalam kehidupan pribadi saya, mendapatkan banyak pengaruh dari pemikiran Fromm mengenai cinta, yaitu seni mencintai. Luar biasa bukan? The Art of Loving, seni mencintai. Bukunya tebalnya sekitar 180-an halaman dan saya sudah membaca buku ini sekitar 20 tahun yang lalu. Dan buku ini itu nggak ribet sebenarnya, nggak begitu membahas dalam tentang makna cinta dan sebagainya, tidak bahas itu. Tapi bagaimana kemudian bisa kita mengaplikasikan cinta itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu cinta yang membebaskan, itu yang pertama. Cinta itu sifatnya membebaskan. Dan kemudian yang kedua, bagaimana kita berbicara manifestasi dari cinta itu sendiri. Kita banyak memahami bahwa aku cinta sama seseorang ini, aku cinta sama seseorang ini, tapi pada prakteknya kehilangan makna. Karena cinta itu kemudian dimaknai sebagaimana hubungan seksual. Itu banyak yang berlaku di anak-anak muda dan manusia zaman ini, zaman milenial ini, itu banyak berlaku. Saya cinta sama kamu artinya kamu bisa saya bawa tidur. Ini kan luar biasa ya. Mengalami degradasi moral, degradasi nilai dari cinta itu sendiri, makna dari cinta. Luar biasa. Nah, kemudian buku ini kemudian masih relevan untuk dibaca dan dipraktekkan sehari-hari ini. Kenapa? Menurut Fromm, cinta itu sesungguhnya adalah membebaskan. Cinta yang membebaskan itu artinya adalah kita mencintai sesama dua insan manusia. Itu dalam arti kata menghargai setiap perbedaan, prinsip-prinsip hidupnya, dan bagaimana pula kita saling bertukar pikiran mengenai prinsip-prinsip hidup tadi itu, prinsip-prinsip kehidupan. Itu memang agak rumit dan harus melalui proses dialog yang panjang. Maka dari itu, ketika kita sudah mengetahui masing-masing prinsip dari kehidupan kita masing-masing, itu kemudian saling bisa ada toleransi tumbuh di sana dan saling mempengaruhi. Nah, itulah nilai-nilai pembebasannya Fromm itu, bahwa dua subjek yang saling mencintai itu kemudian itu setara. Jangan sampai ada satu yang menguasai yang lainnya. Nggak boleh, kata Fromm itu. Nah, proses emansipasi itu melalui proses dialog dan komunikasi seperti itu. Dialog. Jadi bukan hanya sifatnya satu arah, tapi ada sifatnya pembicaraan dua arah. Nah, maka terciptalah hubungan yang komunikatif. Itu seperti itulah menurut saya. Kalau nggak salah itu Fromm berbicara di sana. Kemudian yang paling menarik itu adalah menurut Fromm, cinta itu adalah anugerah. Love is a gift. Dan love is to giving. Is to give. Maaf. Is to give. Cinta itu anugerah, dan cinta itu sesungguhnya memberi. Memberi tanpa meminta. Ya, kalau kita misalnya saya cinta sama seseorang, itu artinya saya akan memberikan, saya dengan keikhlasan hati, dengan kerelaan, dengan keridoan saya, memberikan sesuatu kepada orang yang kita cintai. Tanpa bermaksud untuk meminta. Tanpa maksud ada pamrih. Ya, jadi cinta itu adalah memberi. Cinta itu memberi tanpa maksud meminta. Nah, rekan-rekan sekarang, apabila dalam kontekstualisasi sekarang ya, apabila teman-teman yang menonton channel ini ada pasangannya yang selalu meminta, itu artinya dipertanyakan nilai cintanya. Itu bukan cinta yang sejati menurut saya, tapi itu mungkin azas manfaat, ada maunya. Tapi cinta yang sejati menurut Fromm itu adalah cinta yang memberi tanpa bermaksud timbal balik dan tanpa bermaksud meminta. Cinta adalah memberi. Itu menurut Fromm. Nah, ingat, Fromm itu terpengaruh
dengan pemikiran Marx. Dan akar pemikiran Marx itu ada di Hegel. Dalam dialektika, dalam pemikiran Hegel itu dikenal salah satunya adalah adanya prinsip hukum dialektika, yang salah satunya adalah kesatuan teori dan praktek. Nah, ini kemudian dipraktekkan, ya. Jadi dipraktekkan. Cinta adalah memberi. Teorinya begitu dan laksanakan secara praksisnya di kehidupan nyata. Cinta adalah memberi, itu yang paling utama. Tanpa bermaksud memberi, tanpa minta pamrih, tanpa berharap apa-apa. Dengan satu tujuan mungkin, subjek yang kita cintai itu kemudian bisa berbahagia, bisa senang hatinya. Kalau dia sudah senang hatinya dengan pemberian kita, maka kita menjadi manusia yang paling berbahagia. Itu dia. Dan itu saya alami dalam kehidupan pribadi saya. Cinta adalah memberi, ya udah. Apa yang sudah saya beri, saya tidak pernah ingat lagi. Nah, itu. Harapan saya, orang yang saya berikan, yang saya cintai itu, saya memberikan sesuatu, harapan saya bisa bahagia. Dan kemudian, jika ia berbahagia, maka saya adalah menjadi insan yang paling berbahagia, lebih berbahagia. Melihat orang yang kita cinta itu berbahagia, maka kita menjadi orang yang lebih berbahagia. Itu praksisnya. Pada kehidupan nyata sehari-hari, minimal kehidupan saya. Nah, saya membuktikan hal itu. Apabila orang yang kita sayangi, kita cintai, itu dia bahagia dengan pemberian kita, maka saya menjadi manusia yang lebih berbahagia lagi. Mungkin demikian, sesingkat itu mungkin. Apa gunanya kita belajar teori cinta banyak-banyak, tapi kemudian hanya ngawang-ngawang, seperti cinta platonik. Ini out of topic ya, Febri ya. Mungkin cinta platonik itu apa? Ya, cinta yang hanya ada, kita menggambarkan manusia yang kita cintai itu hanya dalam pikiran kita, hanya pada tataran ide saja, hanya pada tahapan gagasan saja. Kita meng-create, kita menciptakan manusia kita cintai, dan hanya ada dalam imajinasi saja. Itu cinta platonik. Atau bisa jadi pada kehidupan sehari-hari kita mencintai orang itu, tapi orang itu nggak cinta sama kita, dan dia dia berhubungan sama orang lain, ya kita berharap kita cinta sama dia. Itu cinta dalam angan-angan, hanya dalam gagasan, hanya dalam ide saja, hanya ada dalam pikiran saja. Itu cinta platonik. Nah, cinta platonik itu kemudian tidak bisa dipraksiskan. Bagaimana kita bisa memberi kepada orang yang kita cintai, sementara dia nggak ada, dia nggak eksis, atau dia nggak bersama dengan kita? Itu mungkin menurut Fromm, the art of loving adalah how to give anyone who love you. Jadi kita memberikan sesuatu kepada orang yang cinta sama kita dan kita cinta sama dia. Itu sebenarnya menurut Fromm gagasan mencintainya pada tahapan praksis ya, kehidupan nyata saya. Kemudian cinta yang emansipatoris. Cinta yang emansipatoris adalah cinta yang memanusiakan manusia. Bukan cinta yang kemudian menjadikan subjek yang kita cinta itu menjadi objek. Dalam arti kata, memanusiakan manusia, menghargai dia, ada toleransi di sana, ada perdebatan, ada dialog, prinsip-prinsip hidup yang berbeda. Itu namanya cinta yang membebaskan, cinta emansipatoris, ya, cinta yang mendudukkan pasangan itu sama tinggi, ya, setara, equality. Ya, itulah cinta yang membebaskan menurut Fromm segitu. Ya, mungkin demikian pembuka dari diskusi saya. Mungkin Febri, kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab atau bagaimana. Itu mungkin pembukaan wacananya. Jadi cinta itu adalah anugerah, dan cinta itu adalah memberi, dan cinta juga harusnya membebaskan. Nah, cinta itu harus membebaskan. Ada 3 poin besar dalam buku itu yang dia ulas. Kemudian cinta yang membebaskan, kemudian cinta yang makna cinta adalah memberi. Kemudian yang ketiga itu kemudian adalah cinta yang anugerah. Ya, enggak semua orang itu. Nah, kalau kita ingat lagi, mungkin menurutnya seorang filsuf dari Iran, bahwa fitrah manusia
itu adalah cinta, memiliki cinta. Nah ini kalau kita bicara apa ya, kita bicara filsafat cinta, dan salah satunya adalah siapa? Murtada Mutahari juga bilang bahwa salah satu fitrah manusia adalah cinta, memiliki cinta dalam hidupnya. Maka menjadi manusia yang sempurna lah dia. Tapi bagaimana kemudian kita bisa memanifestasikan cinta itu? Nah itu dijawab semua oleh buku Fromm secara lebih mendalam dan mendetail ya, lebih mendalam di sana dibahas oleh Fromm. Mungkin demikian dari saya Febri. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan kita lanjutkan sesi tanya jawab.